Densana dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, juga komen channel podcast Urang Awa. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar Densana semuanya bisa mendapatkan informasi video terbaru dari podcast Urang Awa. Terus saya apalin tuh, istri juga bantuin kan. Apal 10, kan ngapalin pantun game tuh 1 sampai 10, 11 sampai 20. Ini 1 sampai 10 apal, saya ngapalin 11 sampai 20. 11 sampai 20 apal, 1 sampai 10 lupa. Allah tagaro si palai bada, angko nanti boka lengkong bengkong. Dicabui kini angkonya kini, Westerling ado di Sulawesi. 50 tuan isi 50 angko nanti bo babi 2 gitu badayong sampan 78 itu nan datang 70 salaban tolong disilang salusin ayam ado di kandang 2 baleh di tangan 2 baleh silang alun nampak urang dan mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabaran Tahu, podcastnya Orang Awa. Dimana podcast ini selalu menghadirkan para tokoh, artis, seniman, pengusaha yang berasal dari tanah rantau dan dari kampung halaman. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa yang telah hadir di studio bersama kita semua. Mari kita sambut beliau, ada Uda Yandri Boy. Yandri Boy atau Yandri Boy? Yandri Boy. Yandri Boy. Ba kabarnya udah? Kabar bayi Uni Putri. Wow. Dah. Kita tahu seorang Uda Yandri Boy adalah seorang pemain game. Ya, seorang pemain game kuis interaktif Minang. Kita akan kupas seputar kuis interaktif Minang menurut seorang pemain game yang luar biasa, Uda Yandri Boy. Iya. Ya. Udah sebelumnya kampung di mana udah? Kampung kalau tanah kelahiran di Kota Padang. Lahir Kota Padang. Di Kota Padang. Asli orang Awak berarti. Asli orang Awak. Agak pade. Ya, lahir di Kota Padang. Besar di Lahir besar di Kota Padang. Lahir dan besar di Kota Padang. Tapi aslinya orang tua ya Sumatera Barat juga, daerah pesisir selatan. Orang tua pesisir selatan. Berarti benar-benar Orang tua perempuan. Benar-benar pure murni orang Awak berarti. Murni. Asli. Nah, lama. sepanjang perjalanan seorang Uda Yandri Boy mulai merantau tahun berapa dah? Merantau ketika itu waktu tamat SMA tahun 93 akhir. 93 akhir mulai merantau ke tanah Jawa. Tapi untuk menggiati seni Minang itu sendiri dari semenjak pindah ke tanah Jawa kah? Atau saat masih di kampung halaman itu sudah mulai menggiati seni adat istiadat dari tanah Minang? Iya. Jadi waktu SMA itu udah mulai ngeband di SMA, ikut organ tunggal, lagu-lagu Minang, festival kan. Jadi berarti udah menyanyi juga dong? Nyanyi juga? Basicnya nyanyi. Nah itu yang menarik tuh. Dari bernyanyi menjadi seorang pemain game. Nanti kita kupas juga boleh ya Uda ya? Oke. Boleh cerita dulu deh sepanjang perjalanan seorang Uda Yandri Boy mulai menggiati seni dari ranah Minang saat SMA. Iya. Sampai di Jakarta sekarang. Sampai sekarang. SMA mulai festival-festivalan. Ikut festival, ada pop solo lagu-lagu Minang.
Lagu-lagu Minang. Lagu Minang, lagu nostalgia juga. Nah, coba salah satu lagu yang sampai sekarang udah masih ingat saat festivalan tuh apa udah? Yang sangat berkesan pas festival lagu Minang waktu itu membawakan di finalnya lagu Hujan judulnya. Hujan, coba nyanyi sakete dah. Boleh dong dah, Sakete, mau denger ya? Apa lihat di podcast aja nanti? Enggak lah, langsung lah. Kita mau lihat live-nya ya. Seorang Unda Yandri. Kan, oh, nanti kita akan berbicara juga channel YouTube dari Unda Yandri Boy ya. Tapi boleh dong nyanyiin dulu sedikit yang berjudul Hujan. Hujan itu ya. Iya. Ini Hujan lagunya sangat Lagu berkesan. siapa? Ya. Lagu ciptaan dari Bapak Sahrul Tarun Yusuf almarhum dah. Masih ingat ya? Masih ingat itu Ya, saya mendapatkan juara 1 dan juara umum. Dapat juara 1 dan juara umum Sumatera Barat. Se-Sumatera Barat. Luar biasa. Berkesan sekali. Apa dibawain Bang nih? Boleh, coba dong sedikit dong. Kita mau denger dong. Nadanya mana nih? Keyboardisnya mana? Gak ada ya? Gak ada. Keyboardisnya dalam hati aja. Hujan, jikalau hujan hati dan ibu takana masuk kisah nan lamo masuk sapayun kita berdua. Wow, aja ya. Itu yang mengantarkan seorang Uda Yandri Boy menjadi juara umum dan juara 1. Saat itu saya pulang ke Padang waktu itu tahun 98. Ya, orang tua sakit. Tapi itu juara itu saat masih SMA? Enggak. Atau saya udah merantau ke Jakarta. Oh, udah sempat merantau ke Jakarta. Akhirnya terus pulang kampung tahun 98. Tahun 98 untuk mengikuti festival. Saat itu orang tua seperti apa? Orang tua bahagianya, bangganya pasti luar biasa ya. Ya alhamdulillah ya. Enggak bisa ngomong apa-apa. Kalau ya. Bawa 2 piala dan bawa amplop gitu. Di tahun 93 Uda Yandri mencoba merantau. Ya. Apa alasan Uda untuk merantau? Waktu Pada tahun 93 lulus SMA itu ya? Iya, lulus SMA. Kan ada teman yang pulang kampung. Iya. Jadi pas nyampe di Padang dia buka organ tunggal gitu kan. Entertain. Jadi saya nyumbang nyanyi. Dia kebetulan acara manggungnya di dekat daerah saya. Iya, di Kota Padang. Kalau di Kota Padang kan Barale namanya. Terus saya nyumbang nyanyi kan. Iya. Namanya suaranya bagus gitu kan. Kenalan terus saya sering ikut dia. Terus nggak berapa lama dan 6 bulan kenal dia nawarin kita ke Jakarta yuk. Oh, nawarin ke Jakarta untuk bernyanyi, untuk masuk ke. Iya, mendingan kita nyanyi di Jakarta mungkin skopnya lebih luas katanya kan. Kalau di sini kan daerah, katanya kita serba nanggung di sini. Kita ke Jakarta aja. Oke. Saya izin ke orang tua. Saat itu orang tua izin. Masih hidup, orang tua perempuan masih hidup kan. Ibu saya kan. Ayah? Ayah udah meninggal. Ayah udah lama. sudah. Berarti saat itu hanya seorang ibu. Tinggal di sana bersama dengan seorang ibu. Iya. Saya izin dulu ke orang tua. Oke, orang tua ngizinin. Ya udah, waktu itu saya belum tamat SMA loh sebenarnya. Belum tamat? Belum tamat. Mau ujian Eptanas waktu itu. Saat itu masih Eptanas ya. Oke. Terus teman saya ini janji. Tapi orang tua ngizinin. Ibu ngizinin. Iya, tapi dia ngomong begini ke teman saya. Ini anak kan mau ujian. Iya. Mau ujian lulus SMA. Iya. Jadi gimana? Nanti dilanjutin aja di Jakarta. Di Jakarta katanya. Teman saya ini juga seorang musisi sampai sekarang. Namanya. Tapi pada saat itu beliau sudah lulus sekolah. Kalau temannya udah dia udah bawa anak dan istrinya. Oh, sudah berkeluarga. Ya. Oke. Kebetulan netap setelah 1 tahun di Padang. Ya. Kenal sama saya. Terus dia mau balik ke Jakarta ngajak saya. Kita ke Jakarta aja. Iya. Skop di Jakarta mungkin lebih luas, kamu bisa berekspresi di sana. Iya, betul. Lalu? Akhirnya berangkat lah. Saya nggak jadi ngikutin ujian. Nggak ujian. Mungkin barangkali pemirsa podcast ada kepala sekolahnya Uda Yandri. Sekarang sudah menjadi seorang Uda Yandri Boy ya. Ya. Dan akhirnya merantau ke Jakarta di tahun 93. 93 akhir.
93 akhir. Dan sepanjang perjalanan itu? Akhirnya berangkat naik bis. Iya. Kan zaman tahun 93 itu kan 2 hari 2 malam tuh dari Padang ke Jakarta. Bawa organ lagi kan, diselipin di depan itu. Saya sampai jongkok gitu. Kaki saya bengkak sampai waktu itu turunnya kan Tanah Abang. Iya. Ke Tanah Abang malam kan. Wah, saya belum pernah ke Jakarta sebelumnya. Belum pernah? Belum pernah saat itu. Wah, ini yang Jakarta nih ya. Kemarin masih bahasa Minang, sekarang udah lain bahasanya kan. Orang kampung Orang ya. kampung itu juga cerita kan. Wah, ngeliat gedung Iya, kan. iya. Akhirnya dibawa dulu, kemana dulu nih tujuan nih, saya tanyakan ke teman saya ini, ke tempat kakak saya dulu katanya kan, di daerah Cilandak. Di situ kan. Akhirnya belum ada nih job nih, saya kan berharap bisa nyanyi nih di Jakarta, mendapatkan penghasilan. Dapat penghasilan. Saya cuman kasih modal sama mak saya waktu itu cuman 20.000. 20.000 untuk pergi ke jalan. Kan ongkos saya dibayarin tuh Iya. sama teman. Dibeliin tiket kan. 20.000 itu emang udah sampai Jakarta 2 minggu, itu duit 20.000 masih utuh kan. Saya makan kan sama dia. Waktu itu udah perokok kan. Iya. Rokok sama dia, pokoknya dia ngerokok, saya ngerokok, dia makan, saya makan. Dia juga numpang sama kakaknya. Akhirnya saya nggak ada rasa gimana sih, namanya orang Padang gitu kan, raso pareso gitu. Iya. Dia tinggal sama kakaknya juga biasa-biasa aja. Iya. Tapi ada rasa nggak enak ya. Ada rasa, ya Iya. rasa enak. Jadi dia nanya, kamu di sini punya saudara nggak, Boy? Kata dia. Ada, kakak saya di Bekasi. Saya bilang. Terus dia nganterin dia ke Bekasi, gua antar ke ini, ke rumah kakak lo katanya. Bekasi, daerah sana Tambun kan, kak saya juga dagang kaki lima di situ. Iya. Dianterin ke situ. Akhirnya saya kan ini Putri, pengen ke Jakarta itu, pengen tampil gitu kan, dapat job nyanyi. Akhirnya saya balik lagi ke rumah. Dari Bekasi itu saya juga gak betah tuh. Saya disuruh jagain dagangannya. Iya. Kan, karena ya kita ambisi yang luar biasa, maksudnya kita ingin mengembangkan bakat kita gitu ya. Nyampe di Bekasi kakak nyuruh jagain dagangannya kan, ini saya kan basic saya nggak dagang. Bukan kayak Padang yang lain kan dagang hobi saya kan. Iya. Akhirnya saya balik lagi ke rumah teman. Cilandak itu, rumah teman itu. Nanya jobnya mana nih gitu. Akhirnya waktu itu kan udah 6 bulan setelah itu gitu. Pas 17-an di daerah itu ada 17-an, acara 17-an, nggak ada musiknya. Terus teman saya ini nawarin kan, gimana kalau saya ngisi acara di sini musiknya? Ya tapi nggak ada budgetnya, kata ketua RT-nya. Iya. Nggak usah. Yang penting saya tampil gitu. Saya tampil. Iya. Oke. Tapi kamu kan orang Padang. Di sini nggak ada orang semuanya Padang. orang Padang. Iya, ada orang Padang salah satu. Iya saya bisa lagu lain. Iya. Gitu kan. Akhirnya jadi oke, silakan tampil kan lagu lain, lagu dangdut, joget kan. Kebetulan daerahnya daerah orang Betawi kan. Iya. Dangdut. Kebetulan di kontrakan petak-petakan tuh ada orang Padang yang. Iya. Dia dapat bocoran itu yang nyanyi itu sama yang manggung itu orang Padang gitu. Iya. Saya dipanggil. Tapi saat itu yang mengisi musiknya siapa? Teman saya yang bareng dari Padang ini. Iya. Akhirnya ada bocoran dipanggil. Kamu orang Padang gitu kan, dipanggil yang di rumah petakan yang sebelah panggung itu. Iya. Kenal sama saya enggak? Saya bergerak di bidang entertain juga di sini. Saya pencipta lagu kata dia. Oh iya, siapa waktu itu namanya? Masih ingat udah? Masih ingat, udah R.E. Odong yang pencipta lagu Merah Bakauni itu. Masih ingat itu. Terus saya juga punya grup di sini kata dia kan. Grup musik Minang. Band saat itu belum ada organ tunggal kan. Jadi ditawarin, teman saya juga dipanggil kan. Akhirnya sedikit lega, ada ini kan, ada tempat, ada peluang, ya. Akhirnya diajak ke daerah sini, Kreo. Ciledug situ. Iya, Ciledug. Oke. Di situ ternyata ada grup band Minang, itu senior yang ada di situ kan. Saat itu ada almarhum Rustam Racani, itu ada fotonya di situ. Iya.
senior-seniornya, legend-legend kan. Tapi saat itu perasaannya seperti apa ketemu senior itu? Senang. Biasanya ngeliatnya di kaset doang. Gitu kan. Wah ini nih yang Rustam Rachani, ini yang Tia Ramon kan. Nggak nyangka secepat itu gitu ya saat itu. Itu udah 6 bulan saya di Jakarta saat itu. Akhirnya job itu juga nggak ini Putri, nggak seterusnya saya dibawa gitu. Akhirnya kan kita butuh biaya juga hidup di Jakarta kan. Saya biasa hidup nggak ketergantungan sama keluarga kan. Akhirnya saya ke Blok M sini, nongkrong di situ, gabung sama pengamen-pengamen kan. Ada orang Ambon, orang Surabaya. Akhirnya saya ikut ngamen gitu untuk cari biaya itu. Oh iya, sampai ngamen? Ngamen saya. Waduh. Itu ya. Ngamen, ikut gabung sama Batak, Ambon, orang Jawa kan, seniman jalanan lah. Iya. Kadang-kadang diburu sama Satpol PP ya kan. Itu dukanya ya. Tempat tinggal juga nggak jelas kan. Iya. Kadang ngontrak satu tempat tapi itu isinya bisa 15 orang. Hikmahnya dari situ Dayandri bisa tampil meskipun dengan cara mengamen, benar nggak? Maksudnya masih di bidangnya seorang Dayandri, yaitu bernyanyi. Saya nggak pernah kerja lain loh Uni Putri. Oh iya. Selain bernyanyi, ke Kim sekarang saya masih bernyanyi juga. Masih bernyanyi ya. Akhirnya saya lanjut ya Uni Putri. Boleh silakan. Akhirnya ngamen itu dari 95 itu saya mulai ngamen. 94 ya. Tapi orang tua tahu. Orang tua saya tahu. Tahu. Nggak mencoba, maksudnya orang tua nggak mencoba untuk udahlah pulang gitu, kembali lagi kampung. Iya, ada dia nyuruh begitu. Bahkan pernah saya lagi ngamen di atas bis kota itu. Iya. Ada kakak sepupu saya yang lagi saya marah-marahin. Oh iya. Kata dia bikin malu kata dia kan. Kamu bikin malu aja. Bikin malu gimana? Saya di sini kalau udah mau nanggung hidup saya nggak apa-apa. Iya benar. Ya, emang udah kalau saya nggak kerja mau paling sehari 2 hari 3 hari mukanya masih baik. Ntar hari yang keempat udah mulai. Lagi pula juga pekerjaan kita kan juga, maksudnya kita tetap butuh pekerjaan untuk harga diri kita ya. Tetap gitu. butuh. Ya. Kita kan punya biaya hidup. Benar. Kita perlu makan kan. Iya. Jadi saya juga enak bergabung dengan musisi jalan itu. Lebih nyaman. Sebab sama senasib. Iya. Jadi kalau ada job dari band Minang ini, saya datang ke situ. Kalau nggak ada ya saya ngamen. Kalau kosong ngamen. Ya, saya ngamen. Oke. Gitu nih Putri. Jadi begitu seterusnya sampai tahun 98 gitu. Pas 98. Tahun 98 itu mencoba pulang kembali kampung halaman. Enggak, saya dapat berita orang tua saya sakit. Oh, iya? Ibu saya sakit dan waktu itu juga kerusuhan kan. Oh iya benar. Kerusuhan di Jakarta iya. kan. Saya dikejar polisi kan. Iya. Kita nggak jelas. Nggak kondusif keadaannya, sedang tidak kondusif ya. Kerusuhan 98. Akhirnya mencoba kembali ke kampung halaman karena seorang ibunda sakit. Lagi sakit. Ya. Rambut saya gondrong lagi kan. Oh sempet gondrong. Ada nggak tuh fotonya? Nggak tahu. Ada fotonya. Kalau ada fotonya boleh nanti kita lihat seorang yang. Itu teman-teman foto belum ada Android. Foto masih foto-foto begini. Iya. Jadi saya pulang ke Padang lagi kan. Yeah. Di Padang saya mulai ikut festival pop Minang, pop singer kan. Ada untungnya saya pulang saya bisa rekaman di Padang kan, rekaman lagu Minang. Akhir tahun 2000 saya balik lagi. Kembali ke Jakarta. Balik ke Jakarta lagi. Setelah saya rekaman ada 2 album di Padang, balik lagi ke Jakarta. Saya temuin lagi teman yang bawa saya waktu itu. Oh iya. Iya. Nanyain job lagi. Tapi dia udah mulai eksis. Oh sudah mulai banyak. Jam terbangnya sudah mulai banyak. Saya nggak seperti pertama sampai Jakarta. Yeah. Nggak butuh perjuangan kan, langsung dapat job diajak nyanyi kan. Akhirnya mulai rekaman langsung di Jakarta kan. Sampai ya begitu. Terus tahun 2008 saya menikah. Berkeluarga. Saya dapat orang awak juga. Orang awak.
orang Bekasi, dia kelahiran Bekasi tapi Tapi orang Awak. Oke. Terus akhirnya dari Ciledug itu saya pindah ke Bekasi karena ada cewek. Akhirnya menjatuhkan hati kepada orang Bekasi. Tapi- Oke, udah sebentar. Kita flashback ke saat mengamen ya. Menurut Uda itu seorang pengamen itu mereka bekerja seperti itu, pandangan seorang Uda itu apa? Wah, macam-macam nih Putri. Kalau yang berjiwa seni, dia kadang bisa request sama saya pas lagi ngamen itu request lagu. Tapi kalau dia nggak, kadang manusia ya kan Ya, macam-macam. tapi banyak yang menyepelekan juga pasti. Banyak yang nyepelin, kadang banyak yang menghargai juga kan. Kalau yang nyepelin kadang ya orang kita lagi minta itu dia cuek aja, pura-pura tidur. Tapi pernah nggak ada pengalaman buruk saat udah mengamen? Pengalaman buruk saat mengamen ada. Apa udah? Waktu itu saya butuh uang kontrakan. Iya. Besok harus bayar, kalau enggak saya Iya. harus angkat kaki kan Iya. dari kontrakan itu. Akhirnya saya ngamen malam. Ya. Ngamen malam saat itu di Terminal Pulau Gadung. Terminal Pulau Gadung. Pulau Gadung waktu itu masih Tahun berarti itu sekitar tahun itu tahun 96. 96. Iya. Besok harus bayar kontrakan nih. Kontrakan waktu itu cuma 75.000 Cuma 75.000. Iya. Satu kamar gitu ya. satu kamar, 15 orang. Oke. Akhirnya saya ngamen malam. Kan terminal yang 24 jam kan cuma Pulau Gadung Iya. waktu itu. Dari Blok M ke Pulau Gadung. Terus di Pulau Gadung itu saya di ini sama preman-preman situ. Iya. Diambil. Dihadang? Enggak. Diambil gitar saya terus saya digertak pakai silet. Sini gitar lo. Bang, jangan bang, ini gitar saya buat cari makan. Gue juga butuh makan, gue silet lo. Pakai silet. Pakai silet. Saya berdua nih sama teman orang Medan, lupa Iya. saya nama teman saya itu. Akhirnya karena itu wilayah dia, saya ini aja, saya udah nanti balikin lagi ya bang ya. Iya tenang aja, besok pagi lo ambil. Jangan bang, jangan besok pagi. Waktu itu masih jam 1 malam. Iya. Apalagi waktu itu Terminal Pulau Gadung belum seperti sekarang ya pengamanannya. Belum mbak Uni. Masih sepi ya. Ya masih serem lah pokoknya, Iya. kriminal lah Iya. banyak saat itu. Karena pengamanannya juga dulu tidak seperti sekarang. Belum seperti sekarang. Iya. Terus gitar saya diambil, udah lu besok pagi balik kata dia Iya. kan. Jangan bang, ini kan saya buat makan gitar ini, kalau enggak saya mau Besok saya makan apa gitu ya. Udah gua dia malah ngeluarin ini belati. Oh iya? Ya mau nusuk saya. Iya. Udah akhirnya saya biarin aja. Dia ngamen juga. Oh mau dia dibuat ngamen Ya, gitu. gua orang sini, lu asal tahu kan. Terus saya bengong aja kan. Waktu itu saya masih umur berapa waktu itu? Paling 20 tahun lah. Iya. Terus saya bedain dia, saya tengok lihat ada pos polisi kan. Iya. Saya ngelapor aja ke pos polisi terminal Pulau Gadung Iya. itu. Pak, malam Pak, saya pengamen Pak. Tapi pas saya ngamen di situ tadi gitar saya diambil sama preman situ. Ya. Akhirnya yang ngambil gitar itu? Ya saya lapor polisi, Iya. yang polisi yang jaga saat Iya. itu. Polisi bergerak. Itu kan pedagang kan banyak tuh malam. Iya. Akhirnya digebukin itu sama pedagang-pedagang. Ya. Diseret kan. Dibawa ke Polsek Cipinang. Saya juga ikut dibawa kan. Iya. Saksi. Saksi korban kan. Iya. Tas saya kan juga diambil tuh sama preman itu. Padahal tas saya itu isinya entah apa-apa, nggak ada duit. Iya. Paling baju-baju kotor kan. Di kantor polisi di Polsek Cipinang diperiksa kan. Ini kamu korban, ya. Di inilah apa namanya? Interogasi. Interogasi ya. Akhirnya itu ditahan. Tapi gitar saya tetap ditinggal di kantor polisi. Nggak bisa diambil. Ya kalau mau didamai baru bisa gitu kan. Ya udah Pak, damai aja Pak. Iya. Kalau gitar saya ditinggal di sini sebagai Karena barang saat itu bukti, posisinya udah Yandri juga sebagai pengamen. pengamen. Iya. Saya mempertahankan gitar Iya. kan. Karena untuk cari uang. Iya. Terus di kantor polisi gitar saya ditahan lagi untuk barang bukti. Jangan Pak. Kalau enggak berarti kamu damai. Iya. Damai aja Pak. Akhirnya ya udah kalau damai
Berarti orang nih nggak ditahan. Iya. Iya Pak, nggak usah ini Pak. Kalau gitar ditahan di sini saya nggak punya gitar lagi. Pagi itu saya digertak tuh nih Putri sama Pengamen yang tadi. bukan, iya sama preman itu. Iya. Awas lu ya, ketemu gua mati. Saya lapor lagi. Pak, saya kan udah mau pulang nih Pak, saya digertak lagi nih Pak. Saya mau dimatiin. Akhirnya ditahan juga kira. Saya gitar udah bawa, kamu jangan ngamen lagi di daerah Gadung. Itu akhirnya nggak ngamen-ngamen seminggu kan. Tapi itu cerita masa-masa seperti itu maksudnya adalah salah satu dari yang membuat kita bersyukur sampai hari ini. Ya, Ya, betul. pasti yang terngiang-ngiang gitu. Makanya kita tidak mau menyia-nyiakan yang sudah dicapai hingga sekarang ya udah ya. Oke, udah kan sebagai penyanyi sampai rela ngamen, sampai ya banyak sekali mungkin tidak 1 2 3 cerita yang udah tahu lah gitu. Banyak sekali pasti. Akhirnya mencoba lari ke dunia Kim. Kim itu. Ini Karena bagaimanapun juga bernyanyi sama Kim itu beda dong. Beda ya. Nggak Karena semua penyanyi yang bisa Kim. nah, ya tapi memang semua pemain Kim pasti bisa bernyanyi. Karena cara bermainnya pun sambil bernyanyi ya. Nah, itu gimana bisa akhirnya bisa mencoba menggeluti dunia Kim? Kim ini ya. Iya. Kim ini saya mulai Kim di tahun 2013. 2013. Tapi udah tahu Kim itu udah dari kecil pasti Udah ya. tahu, Karena di kampung halaman ada acara apapun itu pasti ada Kim. Pasti ada Kim. Iya. Apalagi kalau ada door prize, ada hadiah. Iya. Kan? Awalnya begini Uni Putri. Saya waktu itu udah nikah, udah punya anak kan. Iya. Bulan puasa saat itu otomatis kan entertain Minang ini vakum. Iya. Nggak ada job kan. Iya. Nggak ada orang yang barale kan bulan puasa. Akhirnya ada orang teman saya yang nyuruh nyari pemain Kim untuk acara halal bihalal habis lebaran. 2013 itu kan. Iya. Acaranya di Surabaya katanya. Surabaya. Jauh ya. Ya. Jadi saya disuruh cariin udah boy pemain Kim untuk di Surabaya habis lebaran katanya. Dalam bulan puasa dia ngomong. Iya. Nih DP-nya, uang mukanya. Tergiur akhirnya. Enggak, saya kan merasa punya tanggung jawab. Iya. Karena dikasih DP nih 5 juta. Oke. Cariin Pemain Kim. Karena bulan puasa itu saya juga nggak megang duit, job nggak ada kan. Itu DP yang 5 juta kepake. Oke. DP-nya kepake. Pemain Kim belum dapat tapi. Belum. Kepake. Pertama kepake 300. Karena dapur juga buat hidup lah ya, kepake gitu ya, buat kebutuhan rumah tangga. Akhirnya kepake sampai 1.500.000. Iya. Itu setiap pemain Kim yang saya telepon sudah ngisi. Iya. Sudah ada acara. Iya, kalau halal bihalal biasanya perkumpulan. Ya, udah banyak. Pemain Kim kan nggak seberapa. Iya. Akhirnya gimana ini? Ini udah 10 hari lagi mau lebaran. Iya. 3 hari habis lebaran harus. Apalagi lebaran harus beli baju lebaran. Iya. Pakai buat baju anak juga betul. Oke. Akhirnya gimana ini? Ini mau nggak mau harus terjun ini. Iya. Kim ini kan. Tapi waktu itu tidak ada basic Kim. Nggak ada basic Kim sama sekali. Main Kim sering ngikut. Iya. Ikut main Kim, cuman basic pemain Kim nggak ada sama sekali. Iya. Akhirnya saya punya teman pemain Kim. Dia bidan di Iya. rumah sakit Pertamina Rawasari. Iya. Namanya Elia. Sampai sekarang dia udah nggak main Kim lagi deh. Dia udah sibuk sama kerjaannya kan. Oke. Sana bagi Mbak pantun Kim itu. Ada tawaran Kim, pemain Kim udah banyak yang ngisi. Bisa nggak? Bisa lo ke kantor gua aja. Ntar gua kasih ininya. File pantunnya. Iya. Kasih file pantunnya. Saya Karena datang. pemain Kim itu harus pegang 100 pantun lebih katanya. 90. 90 minimal. Enggak, itu Kalau yang dibacakan 90. ya, angka Kim kan ada 90. Ya. Jadi kita harus hafal luar kepala. 90 pantun. 90 pantun itu. Dari 1 sampai 90. Itu nggak bisa dikarang-karang sendiri, itu udah paten.
Jadi kalau orang hobi main game itu kalau Udah kita hafal. salah pantun, Ngerti dia. Iya, ngerti. Dia bisa komplain. Pantun uang salah. Akhirnya dikasih listnya. Dikasih. Oke. Ini 10 hari Tapi lagi. nggak termasuk orang yang baik ya. Siapa Uni Elia tadi ya? Elia, baik dia. Iya. Ingin berbagi ilmunya. Iya, sebelumnya dia juga pernah game aja gitu kan. Iya. Udah berkeluarga. Sempat menyarankan. Cuman saya nggak berminat. Iya. Akhirnya karena udah apa namanya tadi tuh yang saya udah terima Iya. DP ini pemimpin Udah kadung ada. kepake uang. Iya. Udah kepake harus Iya. bertanggung jawab kan. Iya. Terus saya hafalin tuh. Istri juga bantuin kan. Hafal 10 kan ngapalin pantun game tuh 1 sampai 10, 11 sampai 20. Ini 1 sampai 10 hafal, saya ngapalin 11 sampai 20. 11 sampai 20 hafal, 1 sampai 10 lupa. Ya itu kekurangan manusia ya. Kalau yang sudah ada yang di depan, yang di belakang lupa. 1 sampai 10 hafal. Terus ngapalin 11 sampai 20. 11 20 hafal, 1 10-nya ya lupa. Oke. Sampai akhirnya hafal dah. Akhirnya hafal Bud, Ya. atas bantuan istri Ya. kan. Bulan puasa atau habis tarawih sampai sahur itu udah ngapalin itu akhirnya hafal. Hafal. Iya, 3 hari habis lebaran harus berangkat. Itu yang Yang nelfon, nanyain yang minta, dulu, yang minta Kim ini nanya dulu, boy, sudah dapat belum pemain Kimnya? Udah. Siapa? Saya. Wah, Itu saat itu bilang apa teman udah? kamu jangan Bercanda. Bukan malu saya bercanda. Kamu kan bukan pemain Kim. Pemain Kim kan sudah nggak ada lagi, kosong, udah nggak ada lagi. Saya, lu yakin? Ya pokoknya asal lu yakin aja, gua pasti bisa. Iya. Akhir berangkat ke Surabaya. sama Oke. seorang player kan. Iya. Berangkat mainnya di hotel bintang 5 kan. Amat high class lah Iya. acaranya. Hotel bintang 5 di Surabaya. Acara gabungan pengusaha Indonesia. Wow. Hadiahnya juga mobil, motor kan. Oke. Kan jadi ini lagi. Semakin grogi berarti ya, Re? Iya. Jadi yang Daboy hafalin di Jakarta, Kimnya Kim berpantun bahasa Minang. Iya. Ternyata di Surabaya itu nggak ada audiennya orang Minang. Waduh, jadi beban lagi kan? Itu tidur di hotel bintang 5 nggak bisa tidur. Padahal udah tidur di bintang 5 ya. Iya. Kasurnya udah eksklusif lah pokoknya ya. Tapi tetap nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, mikirin aduh. Oke. Ini bukan acara Minang lagi. Acara orang nggak pensi Cina, Jawa kan. Iya. Mana door prize-nya gede-gede lagi, mobil, motor kan. Lalu akhirnya? Gak bisa tidur. Daboy tetap ini ngapalin nih. Iya. Pantun Minang tuh harus dirubah ke bahasa Indonesia. Iya. Kan lucu itu. Apalagi pantun Kim itu kan. Ya, lebih singkat biasanya Iya, ya. pantun misalnya kayak angka 10 itu pantunnya kan ditampi bare ditampi badada juo. Itu ditampi itu bahasa Indonesianya Daboy bingung. Ditampi ini bahasa Indonesianya apa ya? Akhirnya Daboy bilang aja ditempis kan. Itu yang pemain organ ketawa kan. Ditempis apaan Tapi tuh? pemain organnya dia orang Minang. Orang Minang. Oke. Ditempis itu. Putri tahu nggak kalau yang begini nih beras diginiin apa? Ya? Kalau di kampung itu. Kalau di kampung, Itu kalau di Padang namanya kan ditampi. iya ditampi. Iya. Kalau di Padang, Nah, kalau kalau Putri di mengetahuinya apa itu bahasanya? apa ya? Dia apa ya? Yang ibu-ibu kalau gini apa? Ditampa ya? Ditampa. Ditampa kalau di Padang tuh digamparin ya. Oke. Akhirnya Put, jam 9 pagi kan pertamanya Iya. acaranya opening terus langsung Kim. Iya. Akhirnya udah boy pede aja. Iya. Kita ada pede bernyanyi kan, Iya. vokalis. Itu aja ininya, poinnya kan. Pede aja kan. Ini pertama motor, door prize pertamanya. Iya. Akhirnya ya untung orang itu nggak orang Minang. Tapi memang Kim itu bukannya ini ya sempat digeluti oleh orang-orang Cina ya? Iya, Ya. sempat nih. Dan udah bilang di sana ada orang-orang Cina juga di sana.
Ada orang Cina. saat di Surabaya itu ya. Bahkan wali kota Surabayanya juga ikut main itu waktu itu di Oh, iya? undangan Ibu Risma itu. Kalau sejarah Kim sendiri dah, itu sejarahnya tuh seperti apa tahu dah? Ini siapa? Simpang siur. Simpang siur. Iya, Yang udah ada- tahu apa? Yang udah tahu ada yang ngomong ini berasal dari Padang. Iya. Terus orang Padangnya merantau ke Medan. Ya. Di Medan dipopulerin Kim itu. Ada yang bilang ini dari Cina. Iya. Tapi memang cara bermain angkanya yang saya tahu ya Daya, itu cara bermain angkanya memang mengikuti cara permainan Cina. Cina. Iya. Iya. Cara permainan Cina. Cuma memang dikembangkan secara adat istiadat Minang. Iya, dipakai pantun-pantun. Iya, pantun. Sebenarnya di daerah-daerah lain ada permainan kuis interaktif angka seperti itu. Angka ya. Cuma memang menggunakan pantun tapi menggunakan bahasa mereka sendiri. Bahasa mereka tanpa pantun dia. Tanpa pantun, Tanpa tanpa pantun. pantun. Namanya ada 75 angka di Jepang itu namanya bingo. Di Jepang bingo. Bingo, tapi cuma 75 angka. Tapi cuma 75 angka. Ya, tanpa pantun. Dan dia menurun. Kalau Kim kan cuman Iya, mendatar, ya. itu. Akhirnya setelah di Surabaya itu Akhirnya keterusan sukses ya acaranya. Sukses. gitu. Terus keterusan akhirnya dari situ langsung main Kim terus. Iya, orang-orang yang di Jakarta yang entertain dengar kabar Yandri Boy sukses ya di Surabaya. Iya. Cara Kimnya. Itu udah Boy terima honor Kim pertama itu nangis loh, Bud. Oh iya. Nangis kan. Nggak biasa ya dapat honor segitu kan. Iya. Karena mereka puas ya. Puas langsung udah Boy dikasih honor terus kasih bonus juga kan. Iya. Puas nih, enak nih, kapan-kapan saya panggil kamu lagi ya gitu. Waduh. Bawa uang kan, Bu. Nggak percuma nggak bisa tidur ya berarti. Itu nggak tidur itu Putri. Iya. Tidur di bintang 5 kalau pikiran nggak nyaman tetap aja nggak tidur. Sebenarnya nggak ada pengaruh apapun sebenarnya tergantung pikiran ya. Pikiran. Tergantung pikiran seperti apa. Meskipun kita tidur di lapak 2 kali 3 meter lah. Iya. Atau dimanapun gitu dengan Pikiran kasur seperti nyaman, apa. ya. Kalau pikiran kita tenang, kita pasti tenang, pasti Nyenyak nyaman. tidurnya. Iya. Dan setelah itu akhirnya Balik ke Jakarta. kembali ke Jakarta. itu pengen Semuanya orang- pada ngomongin udah dong berarti Iya. ya. Wih, gimana? Dengar kabar sukses nih. Langsung yang lain juga banyak job. Jongkolin. Banyak job Kim tuh sampai ke Indonesia Timur, sampai ke Kalimantan. Mungkin itu hikmahnya, Hikmahnya. mengisi puasa. Saat puasa sambil puasa ya kan, sambil ngapalin pantun-pantun Kim. Akhirnya sekarang membawa Udayandri menjadi pemain Ke Kim ekonomi yang agak profesional. lebih baik gitu. Dari Kim. Ke hidup yang lebih baik ya. Semua pasti ada jalan. Betul, betul. Oke, ya Udayandri. Ala berkeluarga. Lah, Anak-anak gimana? Antusiasnya terhadap adat istiadat Ranah Minang? anak saya itu kan lahir di sini semuanya tuh Iya. Putri. Bisa bersama Minang? Bisa? Bisa. Kan yang gede udah kelas 6 SD. 6 SD, perempuan, laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Yang kedua kelas 4 SD. Laki-laki, perempuan. Perempuan. Sepasang berarti. Ada 3 anak saya. Oh, ada 3. Terus yang ketiganya agak jauh nih jaraknya nih. 8 tahun. Oh, Sekarang baru umur 1 tahun. lagi lucu-lucunya 4 ya. bulan ya. Tapi kelihatan nggak mulai terlihat, biasanya kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Terlihat sekali. Terlihat sekali. Dia kan saya masukin sekolah musik Iya. gitu kan. Piano, cuman dia basicnya apa masih anak-anak kali kan. Iya. Lagu Minang terus kan. Oh iya. Iya, lagu-lagu Minang. Dia main sendiri, dia nyari sendiri, ngulik sendiri lagu kan. Yang adeknya nari di Taman Mini kan. Berarti Di bakat Sanggar. seninya. Iya. Kalau dari istri dah ada. Orang awak cuma biasanya bernyanyi gitu. Kalau wanita kan. Basic istri gak penyanyi, dia kan anak sekolahan, anak kuliah kan Oh. dulu. Tapi pas sama saya jadi penyanyi juga. Ikut ngambil lapak berarti istri ya. Buka toko dalam Oke. Semasa pandemi ini kegiatannya apa nih? Nah. Waduh, ini nih yang hancur lebur. Hancur. Oke. Iya. Makanya
sejak pandemi ini batal job di bulan Maret deh. Maret. Iya. Iya, karena PSBB itu April kalau nggak salah. Ya. Ke Maret udah mulai kelihatan job habis Lebaran batal. Iya. Saya masih bertahan nih sampai habis Lebaran. Iya. Mulai Benar-benar iya. non job. Beberapa bulan itu ya, ada. Berarti Saya total udah hampir setahun. Iya. Pandemik ini sudah hampir setahun. 10 bulan. Makanya 2020 itu singkat, padat, nggak jelas ya. Hancur. Iya, iya. Nah, menurut udah di solusinya nih semasa pandemik ini harusnya seperti apa? Solusi, saya mulai lepas mobil pertama. Iya. Nggak Saya berakhir kira nih juga. pandemi ini, corona ini Sebentar. paling 3 bulan Iya. habis Lebaran dapat job lagi. Iya, Ternyata makin tinggi kan? iya, Makin tinggi akhirnya saya nggak sanggup lagi bayar cicilannya, saya jual aja. iya. Jual bertahan juga dengan hasilnya, akhirnya Iya. habis juga, duit masuk gak ada. Saya kenal sama orang Minang nih, pengusaha, ya kan, dia pengusaha, Iya, namanya Univera kan, iya. orang Minang. Tapi ya kalau nggak ada dia mungkin saya udah bilang sama dia, nih kalau nggak kenal Uni mungkin setelah Lebaran Haji kemarin saya udah meninggal. Bukan meninggal karena corona. Iya, karena pandemi. Karena stres ya. Iya, anak-anak harus makan. Iya. Biaya hidup nggak bisa dikurangi. nggak bisa dikurangi. Akhirnya kenal sama dia. Beralih bisnis akhirnya. Nggak beralih bisnis. Uni ini kan bergerak di bidang alkes, Iya. alat kesehatan. Tapi dia hobi memperhatikan seniman-seniman Minang. Oh iya. Kehidupannya gimana, kasihan, rasa itu, Iya. kan, rasa sama orang Minang. Iya. Jadi dia kadang-kadang bikin acara aja, nyanyi di rumah Uni kata dia kan. Jadi dia nggak mau ngasih begitu aja. Iya. Bisa Iya, sebenarnya. bisa sebenarnya. Tapi mengajarkan untuk tidak tangan di bawah ya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang dia di kantornya bikin acara Kim. Oh iya. Iya. Ada door prize aja 10, ada nggak nih? Ada, hadiah nih. Saya kimin aja. Itu udah baik kimin tuh. Padahal nggak semua orang awak di sana ya? Di kantornya. Karyawannya nggak semua. Ada Padang satu-satu. Iya. Kan? Cuman ya harus kita terangin. Iya. Harus kita ajarin dulu. Tapi cara secara nggak ngomong. langsung ya deh ya, udah memperkenalkan adat istiadat Minang saat itu. Iya. Iya. Secara tak langsung. Ini permainan dari Minang. Iya. Ini bukan judi. Iya. Kalau judi itu kamu diharuskan beli kuponnya. Iya. Ini enggak. Ini gratis. Hadiah hanya hiburan saja. Hadiah hiburan. Akhirnya dengan kenal dengan Univera ini, jadi nggak berasa itu, Putri. Ya ada bantuan Ada sedikit-sedikit. bantuan sedikit ya, walaupun banyak yang lepas Ya, kan. ya. Tapi apa menurut udah hikmahnya semasa pandemi ini? Hikmahnya kayaknya merasa lebih bersyukur. Masih dikasih sehat Masih ya. kasih sehat, alhamdulillah, anak-anak gak ada yang Waktu berkumpul juga sama keluarga lebih banyak. sakit. Lebih banyak ya, banyak di rumah. Anak-anak juga lebih dekat. Iya. Baiklah, udah. Kalau udah harus menantang seseorang untuk hadir di podcast Kabar Rantau, siapa dah? Kayaknya yang harus saya tantang, kalau dapat dia bisa hadir di sini Iya. kan. Kayaknya Univera ini. Univera. Iya, Univera. Kenapa udah mau undang Univera ke sini? Univera ini Sosok yang seperti apa menurut? yang saya rasain nih pribadi ya. Kalau di saat dari pandemi corona ini nih, hanya dia nih orang yang benar-benar Memperhatikan kehidupan para seniman. seniman yang ada di sekitar saya itu kan, orang-orang Minang Iya. umumnya. Dia begitu memperhatikan sampai ke dapur kita kan. Bukan ini aja, dapur juga diperhatiin. Beras ada nggak di rumah? Oh iya, Iya. Padahal dia bukan orang. dia pengusaha. Dia pengusaha. Pengusaha dari ranah Minang, orang awak pastinya ya. Asli orang Minang.
Ya, baiklah, mudah-mudahan Univera bisa hadir ke sini ya Univera ya. Kita berbincang bersama. Pasti seseorang untuk mencapai kesuksesan ada perjuangannya yang bisa menginspiratif untuk para pemirsa podcast pastinya. Baik, terima kasih udah telah hadir di podcast Kabar Rantau. Ya pasti sukses selalu dengan Kimnya. Sama-sama. Dan semakin banyak job-jobnya dan pandemik ini segera berakhir. Amin ya Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih. Baik, terima sekian. kasih Putri. Ya. Baiklah, sekian pemirsa podcast Kabar Rantau, perbincangan kita bersama sosok yang luar biasa, Uda Yandri Boy, seorang pemain kuis interaktif Minang. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mau undang siapa di podcast Kabar Rantau? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.